hari ini kami datang untuk mendukung Bapak Bupati. Ambil uang banting di situ. Dong sogok kami datang demo Pak Bupati supaya kasih turun Pak Bupati. Tangkap nama ini. Nah saya sudah duduki takta toh. Iya. Nah 2 tak ada. Ya toh. Iya. Saya sudah duduki takta sebagai bupati. 2 tak. Okay. Nah 2 tak itu apa? Harta dan wanita. Takta ini kan diberikan Tuhan. Tapi iblis bawa 2 lagi. Harta dan wanita. Nah. Jadi satu dia pegang saya, kami di Bali sana, ikut jalan kecil dia gepe saya, dia kasih gesek-gesek dengan dia pun gunung-gunung. Tapi itu terjadi. Ya saya ikut. Kenapa saya ikut? Oke. Ya, pemirsa, di kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Ayub Tito Eki. Selamat sore Pak Ayub. Selamat sore Pak Yupiter. Iya, Pak Ayub. Cerah sekali Pak Ayub. Iya. Ya, bagaimana kalau karena Pak sekarang kan saya nyong muda. Sekarang Pak Ayub kembali nyong muda gitu. Iya. Siap. Tambah segar sekali Pak Ayub. Iya, makasih. Siap. Pak Ayub, pemirsa, di kesempatan ini kita akan bincang-bincang terkait dengan merefleksikan kembali masa kepemimpinan Pak Ayub dari sisi gelapnya itu. Bisa tidak Pak? Boleh saja. Apakah tidak mengganggu? Tidak mengganggu. Ya. Sehingga para penonton juga bisa mengetahui ternyata sebagai pemimpin ada tantangan-tantangan. Boleh. Pak Ayub, izin bisa berbagi sedikit sehingga ini bisa mengedukasi anak-anak muda yang nantinya ke depan mereka akan menjadi pemimpin ke depan. Di masa kepemimpinan Bapak Ayub 2 periode Pak Ayub. Iya. Itu tahun berapa Pak Ayub? Izin. 2009. 2009 sampai harusnya 2019, tapi saya 6 bulan sebelum berakhir saya mundur. Oke, berarti 2018 bulan September, akhir September. 9 tahun memimpin Kabupaten Kupang. Ya, betul. Dari di masa kepemimpinan Pak Ayub, ada tidak tantangan-tantangan yang datang menggoda Pak Ayub sebagai pemimpin? Ya, kalau menggoda banyak, tapi banyak. tantangan yang mengancam mau dihentikan, diturunkan, bahkan ancaman nyawa saya juga ada. Oke, kita angkat dari tantangan-tantangan apa-apa saja yang menurut Pak Ayub itu sangat mengganggu masa pelayanan Pak Ayub. Tantangan dulu. Tantangan-tantangan itu kan dari awal itu kan saya di demo supaya saya ingat suatu saat dari Wesau ada 25 tuntutan tertulis, turunkan Ayub Tito Eki dan angkat Victor Tiran sebagai bupati. Dari 25 tuntutan itu 23 bilang turunkan Ayub Tito Eki. Karena kenapa? Ya karena pertama saya lakukan itu ada pecat 6 orang pejabat. Pecat 6 pejabat? Ya. Di masa kepemimpinan periode pertama? Sekda saya pecat itu baru dalam bulan kedua. Berarti ada terobosan? Ya. Jadi Sekda, 3 asisten, kepala Bapeda dan kepala Dispenda. Itu saya kenapa? berhentikan. Itu kenapa? Ya. Menurut pengamatan Pak Ayub. Pengamatan karena begini, ya. Saya mencurigai seperti saya bupati tapi dianggap bukan bupati. Jadi dipandang ya ini dia sebelah mata lah. Akademisi, ada dosen, tidak pernah tahu administrasi kepemimpinan. Lalu kebijakan-kebijakan saya kadang kan kontra. Pemicunya begini, saat kami mau anggaran, penetapan anggaran. Jadi mereka sudah buat datang minta saya tanda tangan. Dia bilang, Bapak tanda tangan. Saya bilang, saya harus baca dulu. Saya tidak bisa tanda tangan ini. Dia bilang ini. Habis dia ke sana datang, pertama staf yang bawa, saya tolak. Tiba-tiba datang lagi pejabat yang bawa, itu kepala bapedanya yang saya pecat juga. Saya bilang, Pak, saya dosen.
Kalau saya pembimbing mahasiswa, lalu dia tidak pernah datang ketemu saya, lalu dia mau ujian skripsi datang minta tantangan, ya saya tidak tantangan. Saya bupati, saya tanda tangan, saya mengesahkan. Saya paling tidak lihat secara cepat apa yang direncanakan di situ. Saya harus baca. Dan tiba-tiba dia bilang, saya sudah kerja dengan 5 bupati tidak seperti ini. Saya bilang, bupati lain beda dengan saya. Dia bangun, saya juga bangun begitu. Saya lihat yang, nah saya kan dulu, saya dulu juga sebenarnya kan dulu kan belajar tinju juga, karate juga. Saya tunggu saja dia kaki dia atau tangan dia duluan kena saya baru saya balas. Kok dia pendek anak. Habis itu mulai jalan-jalan, tapi ya saya harus kontrol begitu. Saya tidak boleh mendahului, tapi saya selalu senyum. Nah, akhirnya itu berujung situ. Jadi sudah. Akhirnya mulai dari situ. Lalu berikut lagi. Yang saya lihat ialah setiap dokumen yang dikasih di saya selalu harus waspada. Baca semua. Mengamati. Yang berikut, tanda tangan saya terlalu sangat amat simpel. Tapi ada kunci. Orang tiru, saya langsung tahu bahwa ini bukan saya punya. Ada itu juga ada? Ada. Saya sudah ajar, saya punya anak. Berarti jahat juga ya Pak? Iya. Jahat. Jadi orang-orang mau bagaimana? Kalau dia manipulasi saya pun tentang, saya langsung tahu bahwa ini bukan tentang saya. Karena saya ada taruh kunci. Kunci di mana? Nobody know. Ya. Tidak seorang pun tahu. Jadi saya baca-baca, lalu saya lihat kejanggalan. Ya saya tidak tanda tangan. Ada pernah dokumen saya buang di situ. Saya tidak tanda tangan. Kok saya tidak terima uang begitu? Atau misalnya waktu kami saya dan Pak Gubernur kami mau ke Sabu, saya pergi hanya 2 hari, kok saya harus tanda tangan 6 hari? Saya tidak mau tanda tangan itu. Itu yang masalah-masalah, tantangan. Nah itu kan dia besar-besar, jadi saya lihat ada jebakan-jebakan supaya saya tanda tangan. Dari orang dalam sendiri? Ya orang dalam. Ya, karena saya tidak tanda tangan, lalu kemudian ya buntut mulai berkelahi itu ya sudah. Mereka mulai provokasi orang. Jadi waktu itu provokasi orang untuk datang demo saya. Dan hari yang dari akibat tuntutan bilang kasih turun dia. Hari berikut saya bilang oke, saya bisa turun hari ini. Saya buat pernyataan hari ini saya turun. Tapi kalau pendukung saya ini siapa bertanggung jawab? Lalu waktu itu yang bos satu dia orang kepala desa. Dia bilang saya tanggung jawab, dia keluar datang. 2 hari kemudian bawa manusia begitu datang. Orang Timor Leste paling banyak. Saya keluar ketemu. Makanya saya sangat mencintai saudara-saudara Timor Leste karena fakta itu. Mereka datang dibayar untuk demo saya, datang sampai sini. Muka mereka seram dan banyak orang datang. Hari ini dia habis. Tapi begitu dia datang dan ini tidak pernah mungkin terekspos sampai di sana. Karena mungkin ini satu-satunya terjadi di Indonesia. Nah datang dia bilang, selamat siang Pak Bupati. Kasih dulu ini tempat ciri di saya. Saya terima tempat ciri, muka seram-seram. Hari ini kami datang untuk mendukung Bapak Bupati. Ambil uang banting di situ. Dong soho kami datang demo Pak Bupati supaya kasih turun Pak Bupati. Tangkap nama ini. Hari itu orang situ seperti sapi liar keluar. Berarti konteks minta maaf waktu itu mujizat dong terjadi. Ya mau dibilang seperti itu karena di luar dugaan, di luar kebiasaan, dimanapun tidak mungkin terjadi. Saya ketemu mereka. Nah sehingga orang kalau menjelekkan saudara-saudara dari sana, mereka tiketnya bagus, etikanya ada. Hanya bagaimana kita bisa memperlakukan mereka jahat ya siapapun gitu. Nah akhirnya sudah. Tapi saya loncat saja. 2009 saya pernah alami tantangan diracun. Sampai saya diracun. Saya waktu itu saya dengan Pak ini karena begini. Malam sebelum saya diracun saya sudah mimpi. Keadaan begini dan apa yang saya mimpi malam itu terjadi seperti itu. Tuhan kasih tunjuk. Ya,
Tapi habis itu saya lupa mimpi, saya makan. Waktu saya makan, saya pulang, saya tidur dengan pakaian, dengan apa di situ, muka pucat. Saya bilang, Pak, Bapak kenapa kok terlalu pucat? Lalu begitu saya sadar saya punya mimpi, saya masuk, saya berlutut berdoa. Tuhan tadi malam kasih tunjuk saya mimpi, begini. Kalau saya ingat itu mimpi, pasti saya tidak makan tadi itu makanan. Kayaknya sudah lupa ya. Tapi Tuhan tutup saya punya ingatan supaya saya makan ini mimpi, supaya terbukti firman dalam Markus 16 ayat 17, racun maut tidak berbahaya. Dan saya makan, dan kalau betul-betul ini adalah kebenaran, saya yakin. Habis itu saya cuci muka, kekuatan saya semua hilang. Dalam keadaan ya, itu di bulan September 2009. Saya dengan Pak Gubernur almarhum Frans Liburai, kami saat diajak saya sudah tidak tahan begini. Tapi habis itu saya minta, Pak, saya minta izin saya keluar karena saya rasa semua mati. Nah tapi itu kurang bahaya saya lihat. Masih ada lagi. Tapi 16 Agustus 2011 kami ada di suatu acara. Dua orang ini lihat saya ketawa-ketawa. Ketika suruh makan, saya didorong untuk duluan. Saya dekat ini piring, kayak hati saya tidak enak. Maunya jangan saya makan. Saya ambil makan, habis begitu makan itu dong duduk di sana baru lihat-lihat ketawa-ketawa. Baru habis itu, dong lihat ketawa. Saya makan baru setengah, saya tidak habis ini makanan karena makanan kayak bau parfum. Kayak bau parfum. Lalu habis saya makan, lalu kemudian badan saya mulai ngilu. Ini pulang, ini kan tuh 16 Agustus, besok kan 17 Agustus. Mau upacara nih? Ya, mau upacara. Nah akhirnya saya di jalan pulang ini lama-lama, badan tambah tidak enak. Lalu kemudian datang lagi di rasa mual, tapi tidak muntah. Lama-lama mata mulai terputar. Sudah jam 12 lewat itu, terputar begini. Saya sudah tidur saja. Kan saya mau persiapkan besok mau pidato ini. Saya sudah tidur begini. Jam 12:30 saya lihat begini. Jam 12:30 saya napas tidak keluar lagi dari hidung. Ketika napas tidak keluar dari hidung, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini saat mati saya, kepada sudah merelakan sudah di kehidupan ini. Saya percaya Tuhan pelihara istri dan anak-anak saya. Habis itu saya menangis diri saya sendiri. Menangis habis-habisan. Ekspresi, ya. Namanya ekspresi. Karena saya pikir, saya susahkan diri. Karena memang sudah tidak bisa. Nah, saya menangis sekitar 15 menit lebih. Tiba-tiba napas saya keluar kembali dari hidung. Luar biasa. Habis itu saya buka mata, tidak putar lagi. Gini. Habis saya tutup mata lagi, mau berdoa terima kasih. Tidak ada kata, hanya terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam benak saja, dalam pikiran. Karena saya masih tutup mata. Ya. Terima kasih, menangis tidak habis-habisan. Tapi begitu habis menangis, kekuatan saya pulih penuh. Saya bangun, cuci muka, berlutut, mau berdoa bahwa mengaminkan kembali Markus 16 itu. 16 ayat 17. Racun maut tidak berbahaya. Kalau saya tidak pernah diracun, saya tidak tahu bahwa ayat ini mengandung kebenaran. Betul. Tapi karena saya 2 kali diracun dan saya hidup, saya tahu bahwa firman itu apa yang Tuhan katakan benar. Dan firman itu hidup. Ya. Ini juga saya minta, saya sebut supaya saudara-saudara, ya kita sebagai orang Kristen banyak baca, banyak kirim firman, banyak dapat. Tapi ingat, setiap perkataan mengandung kebenaran, dan kebenaran itu sangat menyatu dengan hidup kita. Kalau kita menyatu dengan kebenaran, akan nyampak pasti akan dilindungi. Ya, jadi mungkin itu tantangan. Tantangan, apalagi saya pernah dilapor di Mahkamah Agung di mana 2 kali. Kali pertama, periode pertama, kali kedua juga dilapor. Kali kedua waktu
itu dilaporkan tapi saya tidak peduli. Nah itu sisi tentang itu, tapi intinya dalam cerita saya, kalau kita dengan Tuhan, siapa lawan kita? Wah, menarik. Ya, kalau kita benar-benar dengan Tuhan, tapi jangan di mulut, Ya, Tuhan tapi perisai dalam hidup kita. Ya, ini apa-apa yang racun maut. Orang baru bilang, wih ada suang di sana, padahal tidak kita lihat. Dia sudah jalan miring-miring, takut-takut. Padahal racun. tidak seperti itu. Nah, payahnya di akhir masa jabatan saya, orang yang salah satu orang datang mengabdi saya. Mengapa? Minta saya doakan dia. Tapi sudah, jangan selesai. Oke, itu tantangannya Pak Ayub. Tantangan, Nah, tadi Pak Ayub menarik. Di awal tadi ada tantangan dan ada godaan. Ya, pemirsa, kita akan mendengar godaan-godaan apa saja di masa kepemimpinan Bapak Ayub. Bapak Ayub izin harus sampaikan secara terang benerang. Bisa tidak Bapak Ayub? Bisa. Oke, siap. Ada godaan-godaan apa saja yang menghantui? Nah, saya sudah duduki takhta toh. Ya. Nah, 2 tak ada. 2 toh. Iya. Saya sudah duduki takhta sebagai bupati. 2 tak. Okay. Nah, 2 tak itu apa? Harta dan wanita. Godaan itu 2 tak, harta dan wanita. Ya, sedangkan takhta ini kan diberikan Tuhan, tapi iblis bawa 2 lagi, harta dan wanita. Nah, kita dari harta dulu. Harta apa saja yang ditawarkan? Ya. Yang mendapatkan godaan-godaan terhadap Bapak Ayub. Nah, mulai dari yang kecil. Ya. Satu kali ada satu kepala sekolah dari Kupang Barat. Dia datang, Bapak. Semua sudah, biasanya kalau dong begini datang sudah Bapak. Dia taruh amplop sini. Ini amplop apa? Bapak, saya baru-baru dapat anggaran untuk rehab sekolah. Saya sudah bagi-bagi, Bapak sudah lengkap. Ini bagian Bapak. Saya bilang, ambil, bawa kembali ya. Ini lu punya maitua punya, bukan saya punya. Kalau ambil kasih persembahan, jangan ya. Saya bilang, lu ini beta umumkan ya. Dia tunduk menangis, dia terima kasih. Seorang kepala sekolah yang hanya dengan begitu. Itu dari terkecil. Dari dia punya hati. Nah, satu lagi. Pernah ada 2 anggota DPR. Bawa datang, ada uang yang dibungkus di situ. Saya lupa, mungkin. Oh, dia kasih tahu begini, Bapak, ini proyek ini jadi kami ambil 10, tinggal 15 untuk Bapak sebagai orang tua. Oh, saya buka 5 juta. Nah, saya ambil, sudah. Saya ambil 5, saya pegang-pegang. Nah, ini untuk Pak, ini untuk ini, saya pegang 5. Terakhir saya bilang, semua keluar sudah. Ini nanti bawa sepi kasih di gereja sana. Ya, pernah terjadi seperti itu. Habis itu dong sudah takut sama saya tuh. Untuk omong-omong soal begitu juga. Nah, yang besar-besar. Satu kali ada satu orang, dia datang pada hari Sabtu. Karena setiap hari Sabtu, biasanya kotong doa panjang. Datang bawa dia pun tas, duduk-duduk semua sudah pulang. Nah, dia makin dekat dengan saya. Papa, ini ada sedikit di sini. Oh, gitu kok. Dia langsung kasih keluar dengan plastiknya hitam. Ya, tumbuk besar. Itu bukan 100. Itu lebih dari situ. Nah, begitu lebih dari situ, dia mau kasih sama saya. Ya, saya bilang, ini untuk apa Bapak? Bapak kalau turun di gereja bisa bantu-bantu masyarakat. Saya tidak omong, tapi dalam hati saya bawa kasih masyarakat dengan hal-hal yang menurut saya ini sampah. Apalagi taruh di gereja, timbul sampah di gereja. Sudah dong tidak usah puji saya bahwa saya murah terhadap mereka. Daripada saya bagi kasih mereka, tapi saya bawa uang haram. Taruh di gereja lagi.
Nah itu gereja juga berdosa kalau terima itu. Saya tidak mau. Saya bilang, sudah Bapak, sudah saya pegang. Nah Bapak simpan sudah Bapak aman. Kan semua tidak ada lagi tuh. Keluar dari ruangan bahas kami doa, sampai di situ mulai turun tangga. Saya bilang, Bapak, hati saya berat untuk pegang ini. Bapak bawa pulang, sudah Bapak bawa. Bapak, itu lihat Pol PP ada lihat kotong, Bapak ambil saya. Mau tangkap. Dia terima dengan gemetar, hilang. Nah, kenapa? Karena saya berpikir, ya saya tidak tahu kalau ini uang proyek. Ya orang bilang hak, tapi sudah kamu mau kasih. Saya memang dari dulu tidak banyak memberi ke bantuan supaya dipuji karena memberi bantuan. Saya ingat waktu saya jadi bupati, saya memberi bantuan itu lebih baik kata-kata motivasi daripada memberi harta. Karena kalau saya kasih uang ke sini, habis dia tunggu lagi di sana minta, saya dipuji-puji, diagungkan, itu hanya karena memberi begitu. Memang Alkitab bilang begitu, tetapi bukan dengan cara itu. Memberi tidak harus selalu uang. Maka yang saya beri itu yang dulu tapin paku, itu yang khotbah pagi sore itu kan lebih bagus ya. Karena saya pernah baca John Calvin Maxwell, the leader's job is to shine a light for potential people. Jadi job daripada seorang pemimpin, saya pernah kasih tahu. Waktu kita keliling. Seorang pemimpin dia punya job. Pemimpin ini bisa kepala rumah tangga, ketua RT, kepala desa. Dia punya job ialah membangunkan kesadaran supaya orang bangun sadar makan dari keringat dia itu jauh lebih baik daripada kita beri dia tunggu dan kita semua tunggu terbelenggu dalam kemiskinan. Itu yang saya tidak suka, logika saya di situ. Nah sudah akhirnya ya sudah begitu. Lalu bukan hanya situ, itu yang 3.720 hektar. Ya banyak tapi nanti waktu terlalu panjang. 3.220 hektar waktu itu yang PT Panggung untuk lahan di Kupang Timur itu. Yang akhirnya saya bakalai dengan Pak Luhut Panjaitan. Karena saya dijaga supaya saya tanda tangan akuisisi dari PT apa lagi. Jadi saya harus tanda tangan. Karena waktu itu saya dijaga oleh seorang pengusaha. Waktu itu orang masih di Jakarta, masih sekolah. Jadi satu kali orang Cina ini dia undang saya makan, dia bawa dengan menteri punya anak. Baru saya bawa orang, jadi kami berempat duduk di situ. Habis dia bisik saya, Bapak tanda tangan, nanti Bapak dapat jatah seperti ini. Dia angkat jari begini. Nah saya tidak tahu dia mau kasih saya 200 rupiah kok, 2 berapa kok. Kalau saya tanda tangan. Tapi jangan sebut angka ya. Ya. Kurang lebih ya. Dia omong seperti itu. Saya, oh ya bisa. Nah habis itu saya ikut supaya dia omong. Kalau sudah iya, nanti pelaksanaan bagaimana nanti kita atur supaya aman. Lalu kemudian saya difasilitasi untuk ketemu dengan menteri. Wah, waktu saya mau ketemu dengan menteri, sungguh mungkin manusia tidak lihat tapi Tuhan tahu. Luar biasa saya diterima, Pak. Pejabat dong ini kiri kanan, lalu bos di sana. Saya masuk ini kayak saya jalan di tengah, diterima seperti itu. Karena apa? Mungkin saya sudah akan tanda tangan ini. Akuisisi itu tanah di situ berarti 30 tahun kedua, di mana sesuai regulasi sesudah tanda tangan periode kedua, maka itu boleh diswastakan. Nah saya tahu regulasi ini dan saya tidak mau tanda tangan ini. Memberatkan ya. Sampai di sana kan sudahlah nanti habis itu tanah ini kalau sudah habis masa pakai, kita kan bisa bagi-bagi itu Pak. Pak bisa dapat ya 8 sampai 10 hektar. Nah, siapa tidak mau? Sudah dapat uang, dapat tanah. Tapi saya pikir bertolak belakang dengan kan saya pikir begini. Saya makan uang dan saya dapat itu.
Tapi anak cucu saya siapa jamin? Kalau bukan Tuhan yang jamin, tidak mungkin saya jamin. Dan sudah pasti salah. Ya, kalau waktu saya terima belum tentu orang diterima, dibolehkan Tuhan. Saya tidak dapat dari manusia. Tuhan memberikan yang terbaik tentunya. Nah itu hanya dari perenungan hati kita. Bukan berarti saya omong begini, saya benar, Tidak saya namanya manusia ya, punya sempurna. Tapi begini ya, di saat kita berhadapan dengan hal-hal begitu, minta kekuatan. ada niat, ada keinginan. Tapi ketika roh Tuhan ada dalam hati kita, dia menggerakkan, harus berani tolak, harus berani katakan tidak terhadap sesuatu yang tidak baik. Nah itu yang jadi banyak. Dalam itu banyak. tadi Ya. harta, sedangkan yang satu ini, ya ini yang dituntut. Ya, ini kita santai ya, santai ya. Saya mau lihat waktu saya cari Itu seperti apa Pak? Ya satu kali jalan-jalan dengan satu. Nah itu godaan tentang apa paling banyak waktu saya menantang itu supaya tidak boleh, mangan tidak boleh. Itu yang paling banyak di situ. Ketika berhadapan dengan dengan tak ketiga itu wanita itu. Jadi satu dia pegang saya, kami di Bali sana ikut jalan kecil dia gepes saya, dia kasih gesek-gesek dengan dia gunung-gunung. Tapi itu terjadi. Ya saya ikut. Kenapa saya ikut? Ya nanti sama dengan satu lagi. Kenapa saya suka ikut itu? Bukan untuk menikmati yang begitu. Tapi saya juga jalankan spionase. Ingin tahu. Saya mau berjalan dengan dia supaya saya tahu kira-kira rencana dia dan cara kerja mereka seperti apa dan siapa relasinya. Gitu. Jadi kami terputar tidak sampai di situ bilang kita minum, jalan lagi begitu. Jalan mungkin di mana? Di Bali. Orang Sonelia. Ditawarkan sampai ke sana. Ya kan pas saya itu, dong tahu kalau saya di mana, dong tahu di situ. Itu mereka punya data jadwal di situ. Jadi ya sudah sebatas itu. Ya. Satu lagi, ini Son Anin waktu itu dia ajudan. Nah, Pak Son. Ya, itu juga. Dia bilang, ayo nanti kita ketemu ya di sini. Ya oke. Ya. Telepon atau? Telepon saya dengan itu. Jadi Son saya atur dia, lu dengan mobil, kita mobil lu ikut sakoto di mana masuk di mana lu tunggu di situ. Lu tunggu kalau dalam keadaan mendesak saya telepon langsung masuk kita di sini. Jadi saya juga ya otak kampungnya jalan juga begitu. Nah akhirnya jalan kita masuk satu tempat masuk sampai di ruangan yang paling sepi. Sudah sampai pada konteks. Kalau dia pakainya cuma begini dengan yang ini son ketemu ini, jadi kotong lihat begitu, omong kotong cerita, beta korek tuh omong apa, mungkin dia lihat kok orang ini hanya omong yang itu sudah pernah omong yang ini, ya sudah, ini bulunya sudah bergerak. Memang sangat ke arah situ, ya sangat itu. Jadi baru jalan kepe juga begitu. Nah habis itu dia mungkin lihat itu, dia kasih saya satu handphone, tapi handphone ini dong sudah setel. Nah, lalu kemudian keluar saya juga sudah tahu. Kalau minum kan dari sana yang kasih minum saya minum. Karena saya minum. Minum. Tapi bukan kalau saya bilang saya tidak minum alkohol. Minum apa saja? Minum macam misalnya kayak jus, teh. Saya selalu minta teh jahe. Teh jahe ya, biar supaya tubuh tetap fit. Itu di mana saya selalu minta itu. Jadi sudah akhirnya dia lihat banyak orang jangan sampai tidak terpancing mungkin tidak ada ini kok bulunya tidak bergerak ke mana kok tuh tahu. Habis itu kami keluar jalan dia kasih ini HP nanti kita berkontak. Oke, kita berkontak. Terima saja ya. Saya keluar jalan sampai di ini, saya lihat dia ping, saya juga ping, dia ajar saya kan tahu begitu. Kan saya tidak tahu ini HP dia kasih nama orang kok kasih apa beda juga. Sudah. Saya jalan di atas oto saya kasih mati. Kasih mati sampai di saya punya tempat saya kasih hidup. Saya punya teman nama Pak Kustomo. Dia kan orang ini. Pak, ini HP dong akan lacak Pak di mana saja ini dia begini. Oh ya terima kasih. Saya kasih mati lagi. HP ini habis itu tidak tahu hilang di mana beta justru tahu. Karena saya tahu ini HP setan dia
pergi dan setan juga menyesal, itu begitu. Nah, satu kali juga ini saya dipancing di satu tempat yang hotel yang sangat, ya bukan hanya kamar itu. Jadi pelayannya apa dong datang. Nah, lalu itu bos ini, ingat ya, ini Pak Bupati, kamu harus layani Pak Bupati ya. Nah, kasih saya kunci 2 supaya saya ini, oke, jadi saya tempati ini ya Pak, ya. Sekarang begitu dong pulang, nah yang mau layani saya kok cewek-cewek yang begitu. Sekarang tunggu ya, saya pergi jemput istri saya. Dong kaget. Padahal saya tidak sama-sama dengan istri. Nah, ya sudah, saya tidak pergi jemput, tapi saya turun dulu di bawah, nanti saya kembali. Kasih tinggal keluar jalan. Habis ini yang paling mengerikan lagi. Potong di Bandung. Di Bandung, jadi ya sebenarnya begitu-begitu ada, tapi yang tadi saya bilang cewek yang masuk di begini, terakhir dia ditangkap dan masuk penjara. Jadi kalau waktu itu saya bagatal, ya saya juga pasti ikut terseret. Ya kan begitu, toh saya selalu lihat, bukan hanya lihat ini, tapi saya lihat apa yang terjadi ke depan itu. Jadi selalu harus meramalkan apa yang terjadi supaya ini. Jadi dampak-dampak. Saya bilang ini begini. Jadi akhirnya betul dia masuk penjara. Saat dia masuk penjara saya tahu. Karena dia WA saya. Aduh Pak Ayub sekarang saya masuk penjara. Oke, jalani saja. Nah lalu yang di Bandung ini bilang makan bersama. Habis diajak saya, Pak Ayub mari kita turun dulu ke bawah. Nanti baru naik kembali lagi. Kita gabung. Turunnya makin jauh, masuk di lantai paling bawah ini kok. Masuk di ruangan kecil satu, hanya lampu kelip-kelip. Kami berdua. Begitu dia datang langsung buka pintu, masuk. Begitu kami masuk, wih 2 orang masuk. Cewek yang sama lagi. Ya hanya tutup ini. Yang satu datang di sana, ini dia langsung, saya kan dulu dekat pintu, dia langsung peluk saya begini, kucak begini. Habis lama-lama dia seperti itu, saya langsung, ini jangan sampai di sini ada CCTV atau apa. Tapi juga memang bukan masalah ini, tapi rasa kayak begini, kayak menjijikan begitu. Akhirnya saya bilang, tunggu dulu, saya mau ke toilet. Dia bilang, ada toilet sini. Tidak, toilet tadi saya lihat di sana. Di bawah, lantai bawah. Keluar langsung, bukan naik kembali. Kan di bawah yang itu. Keluar langsung, saya lari. Jadi mungkin itu. Itu tantangan, ya, dan juga godaan, Pak Ayub. Ya. Jadi kalau kita dapat yang pertama, takhta. Jangan melihat bahwa takhta itu harus jadi bupati, gubernur. Tapi kepala keluarga atau apa saja itu satu jabatan dari Tuhan untuk kita. Karena kita ini anak-anak kerajaan Allah, kita adalah anak raja. Di atas segala raja, itu kita sudah ada takhta. Ya, akan hidup dengan dia dalam kerajaannya. Nah, ingat begitu kita dapat takhta, 2 ta itu akan memuruk kita. Harta dan wanita. Nah, siapa yang kira-kira tidak suka itu? Tapi ingat bahwa mata Tuhan tidak pernah akan tertutup. Kalau kita bisa menjaga diri kita, ya Tuhan yang jaga kita. Pelindung. Jadi itu berpulang kepada soal perenungan hati setiap orang. Jadi ya peluang untuk kita hadapi godaan itu selalu ada. Semua orang sama. Tapi membedakan kita ialah ada yang bertahan, ada yang setengah bertahan. Kok kemana? Ya, ada yang setengah bertahan. Tapi ada yang memang harus bertahan. Nah yang bertahan itu karena apa? Karena kuat keyakinan bahwa apa yang kita perbuat itu ada akibatnya, ada dampaknya.
Hari ini kita ketawa, kita senang, kita rasa enak, tapi pahitnya akan datang menyusul. Nah, pahitnya yang sering saya pikirkan bukan hanya menimpa diri kita, tapi anak kita, cucu kita. Nah, tadi saya bilang misalnya mau terima uang. Saya terima uang tapi ya sama dengan saya ambil ya racun bagi anak-anak saya. Ya, saya tidak terima uang, tapi ya kota masuk pilkada ini, ulun juga kemarin jalan ya apa adanya, tapi Tuhan ya berkenan. Tuhan mungkin karena ada Pak Yos punya pendukung atau apa, tapi ada juga yang pikir yang kotong, saya anggap itu satu karunia dari Tuhan. Jadi ini yang harus dibangun dalam kehidupan masyarakat kita yang bilang Kristen, pengikut Kristus. Mengakunya begitu, tapi cara hidup kita mencerminkan ya jati diri anak-anak kerajaan sorga atau tidak. Dan inilah juga yang sebenarnya saya harapkan, pengajaran ya. Pengajaran itu penting yang tadi saya bilang, setiap pemimpin harus kuat, apalagi gereja-gereja yang dia namanya penjaga fondasi iman, etika, moral, dan ya keronen kita itu yang harus betul. Nah, saya lihat kadang ya maaf, di dalam khotbah-khotbah juga kadang ya lebih banyak ya puji-puji, kamu pulang dengan sukacita, tapi tidak kupas tentang perbuatan-perbuatan jahat. Ya, gereja kalau menjalankan, gereja kalau sungguh-sungguh menjalankan panggilan untuk penginjilan, harus berani dan sanggup menelanjangi yang salah dan jahat. Harus berani ungkapkan itu. ya, itu tugas daripada penyambung lidah Allah yang dalam perjanjian lama itu disebut dengan nabi. Dia tidak bilang omong yang benar-benar dan baik itu dipuji-puji, itu dia bukan nabi, tapi itu dia nabi palsu. Nabi yang sesungguhnya penyambung lidah Allah untuk menegur, untuk menelanjangi yang tidak baik, yang jahat, supaya dia berbalik. Itu konteks perjanjian lama, konteks perjanjian baru dan konteks kekinian ini closing statementnya. Kalau sekarang bilang damai sejahtera, tapi saya melihat bahwa sekarang orang lebih baik berdamai dengan dosa daripada berdamai dengan Tuhan. Karena kalau salah dan salah, demi damai, mari patos sama-sama jatuh. Ini tantangan. Karena apa? Lebih baik pukulan daripada kasih yang tersembunyi. Itu kan di dalam. Tidak berarti pukulan lalu memusuhi musuh. Tapi ya, jadi saya sangat mengharapkan supaya kita bisa baik ke depan, marilah kita saling mengoreksi, marilah kita saling menyadarkan, menasihati, supaya kita memperbaiki hidup kita. Tapin paku, saya buat satu media tapin paku, mungkin orang bilang saya gali kesalahan. Tidak, saya tidak akan gali kesalahan, tapi saya membeberkan apa yang seharusnya kita jalani. Mungkin ini saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub buat waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ayub dalam tugas dalam karya. Demikian ngobrol santai bersama dengan Bapak Ayub Tito Eki. Semoga ada edukasi yang kita boleh dapat petik. Lebih spesifiknya bagi kita yang sementara. Mungkin ini saya tadi sebenarnya tidak omong karena bukan masalah pencitraan. Tapi dalam yang Pak bilang edukasi. Itu baru saya berani omong. Dan jangan karena saya omong ini jangan bilang Ayub baik, tidak. Saya juga di mata punya Tuhan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Mari kita saling mengoreksi, saling membangun. Terima kasih. Terima kasih. Demikian.